Assalamualaikum teman-teman sahabat pembudidaya. Buat teman-teman yang kepingin membudidayakan seledri di lahan luas, kali ini saya coba bagikan dulu kepada teman-teman cara menanam seledri di raised bed. Jadi di sini saya menggunakan papan ya teman-teman, ukuran 1 kali 1 meter dengan jumlah tanaman ini 25 rumpun. Jadi ke samping 5, ke sana 5, ketemunya 25 rumpun. Ini hanya di lahan 1 meter persegi ya teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman yang ingin membudidayakan dalam skala besar, tentunya kita jangan terlalu ambisi dulu menanam seledri ya. Kita jangan terlalu ambisi sebelum kita mencoba dulu dari yang skala kecil. Jadi paling tidak teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan raised bed seperti ini, 1 kali 1 meter, 25 rumpun. Kalau memang dari uji coba seperti ini teman-teman sudah berhasil, maka teman-teman bisa melanjutkan menanam atau membudidayakan seledri dalam skala besar. Nah, di sini juga saya melakukan uji coba teman-teman di dalam pot. Nah, di pot ini, di pot ukuran 30 kali 30, di sini saya menanam 4 rumpun. Memang untuk standar penanaman seledri itu jaraknya adalah 15 atau 20 cm. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba bagikan kepada teman-teman tutorial menanam seledri di dalam raised bed sebagai uji coba sebelum menanam dalam atau di lahan luas. Ini kami bagikan dari proses semai sampai dengan kondisi seperti ini, artinya siap panen. Buat teman-teman yang ingin mencoba membudidayakan seledri, yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktikkan nantinya budidaya di lahan luas dengan hasil tidak hanya kilogram tapi takaran ton. Simak video kami dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah semaian seledri ya teman-teman yang akan saya tanam di raised bed. Saya mencoba menyemai menggunakan pot tray. Buat teman-teman yang kepingin tahu bagaimana cara atau proses semainya, saya coba bagikan cuplikan videonya berikut ini.
teman-teman. Jadi ini adalah semen seledri yang idealnya memang untuk semen seledri yang siap tanam itu paling tidak berusia sekitar 25 hari atau sampai dengan 1 bulan ya. Oke, di sini saya sudah siapkan medianya. Ini menggunakan tanah biasa ya teman-teman, karena saya tidak punya pupuk kandang, jadi saya memanfaatkan ini media tanam jadi di sini saya buat lubang dulu. Untuk lubang tanam seledri itu kurang lebih 20 cm ya jarak. Kemudian saya isi dengan media tanam. Kalau teman-teman ada pupuk kandang itu bagus juga ya, bisa gunakan pupuk kandang. Nah, setelah selesai kita beri pupuk, kemudian kita siram rata ya teman-teman. Kita basahi media tanamnya, baru kemudian nanti kita lanjutkan ke proses penanaman. Baik sahabat pembudidaya, ini proses tanam sudah selesai ya, tinggal kita merawatnya sampai dengan tanaman ini siap panen. Jadi buat teman-teman yang kepingin belajar membudidayakan tanaman seledri, bisa ikuti dan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman sahabat pembudidaya, ini adalah tanaman seledri kita setelah 5 hari ya. Setelah 5 hari setelah tanam kemarin, kondisinya sudah seperti ini. Sementara dari awal tanam sampai dengan 5 hari ini baru disiram saja secara rutin, belum ada pupuk susulan. Nah, buat teman-teman yang membudidayakan seledri, kalau mau melakukan pemupukan susulan itu sebaiknya setelah tanaman paling tidak dia berumur 5 hari setelah tanam. Karena di usia 5 hari setelah tanam, teman-teman, ini pertimbangan kita, perakaranya ini sudah beradaptasi ya, sudah beradaptasi.
Berbeda kalau kita baru tanam kemudian kita berikan pupuk susulan, itu malah bisa di luar harapan mungkin ya, mungkin tanaman bisa mati. Jadi setelah 5 hari teman-teman bisa melakukan pemupukan susulan, bisa menggunakan NPK, kemudian atau mungkin NPK dicampur dengan air cucian beras, atau air cucian beras juga bisa ya, karena air cucian beras itu juga mengandung NPK teman-teman. Nah ini kali ini saya cuma akan menggunakan air cucian beras saja untuk pemupukan susulan pertama, dan ini bisa kita lakukan rutin ya teman-teman ya, tidak hanya tidak 5 hari sekali atau seminggu sekali, tapi setiap ada air cucian beras bisa kita pupukkan ke tanaman. Oke, saya akan langsung melakukan pemupukan. Jadi cara pemupukannya, ini kita aduk dulu karena ini udah bercampur dengan air cucian beras yang lama ya. Jadi langsung kita kocorkan ke pangkal tanaman seperti ini. Oh, ini ada satu yang pertumbuhannya kurang bagus ini. Tapi kalau untuk yang lain semuanya normal, bagus. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita kocorkan ke setiap tanaman. Oh iya, ini tadi pagi saya melakukan penyiringan ya teman-teman. Ini di bagian siringnya, ini saya pakai untuk menimbun kanan dan kiri, jadi ini terbentuk siring kecil. Tujuannya agar tidak terjadi genangan air ya. Oke, saya akan melanjutkan pemupukannya ini teman-teman. Untuk selanjutnya penyiraman rutin ya teman-teman ya, setiap sore agar media tanamnya selalu lembab, tapi jangan terlalu basah banget ya teman-teman, sekedar lembab saja, basah. Oke, kita nanti lihat lagi perkembangan selanjutnya. Nah, kondisi tanaman setelah 25 hari ini sudah nampak rimbun ya teman-teman. Alhamdulillah normal. Rumputnya juga sudah mulai terbentuk dan ini juga sudah tinggi ya. Jadi setelah 25 hari kondisinya seperti ini. Jadi ini paling tinggal menunggu sekitar 10-15 hari lagi ini teman-teman, kalau sudah seperti ini. 10-15 hari tanaman seledri ini kemungkinan sudah bisa dipanen ya. Oke, nanti kita lihat lagi perkembangan selanjutnya, dan hari ini akan saya lakukan pemupukan dengan cara dikocor dengan menggunakan NPK Mutiara. Nah, ini pupuk yang akan saya gunakan teman-teman. Ini terdiri dari NPK 1616 dan akan saya tambahkan dengan pupuk makro majmuk MAP ya. Jadi untuk takarannya, untuk NPK 1616 nya ini untuk takaran ember
sebesar ini, berapa liter sini ya. Nah, ini akan saya gunakan 3 sendok makan karena tanaman sudah besar. Kemudian MAP-nya saya gunakan 1 sendok makan. Nah, jadi setelah kita lakukan pemupukan secara dikocor ya, nanti mungkin saya coba review sekali lagi ya teman-teman setelah tanaman seledri ini siap untuk dipanen. Oke teman-teman, itu tadi tutorial dari proses semai sampai dengan kondisi seperti ini, kondisi siap panen. Sekali lagi buat teman-teman yang akan membudidayakan seledri dalam skala besar, jangan terlalu ambisi, tapi kita coba dulu di media yang sedikit, menanam dalam jumlah yang sedikit. Setelah kita bisa mempelajarinya dengan baik, memahami kelebihan dan kekurangannya, baru kita bisa membudidayakan dalam skala besar. Nah, ini contoh ya teman-teman, tanaman seledri yang ada dalam pot yang jumlahnya hanya 4 rumpun, tapi saya optimis, saya yakin ini bisa mencapai 2 kg ya. Jadi kalau menanam seledri jangan menanam satu batang ya teman-teman, karena jelas itu tidak akan menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Itu tadi tutorial yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.